Syifa Haju ini lahir di hari Kamis Kliwon dan El Rumi sendiri ini lahir di hari Minggu Kliwon. Dalam waktu 1 tahun ini setelah pernikahan ini langsung akan ada kehamilan. Mereka akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Kalau kita masuk ke sudut pandang primbon Jawa, khususnya dalam membaca kategori jodoh dari weton antara El Rumi dan Syifa Haju yang saling menguatkan rezeki, karir, dan nama baik. Ketika angka Neptu, 2 orang saling mengunci. Jadi ada dorongan batin yang membuat mereka sulit benar-benar menjauh satu sama lain. Energi yang awalnya berupa tarikan batin itu perlahan berubah menjadi rasa yang lebih dalam, yang bisa disebut sebagai cinta yang tulus. El Rumi dan Syifa Haju akan menikah, sebuah momentum yang membuat banyak orang ingin tahu, karena keduanya adalah bintang-bintang yang sedang bersinaran. Syifa adalah pelabuhan hati terakhir El Rumi yang hampir 5 tahun. Sementara bagi Syifa, El adalah jodoh yang didatangkan di waktu yang tepat, sehingga tidak lama setelah putus cinta, ia menemukan cinta yang lebih indah dari El. Tapi menikah tidak selamanya hanya urusan cinta. Ada hitung-hitungan weton yang juga tidak boleh diabaikan. Syifa adalah pemilik weton Kamis Kliwon, sedang El Rumi lahir pada weton Minggu Kliwon. Lalu bagaimana hitungan kecocokan weton mereka? Bukankah ada syarat berat yang harus dipenuhi untuk menikahkan pasangan yang punya weton kembar? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ini menarik. Hari Minggu nanti, jika tidak ada aral, El Rumi dan Syifa Haju akan bersanding di pelaminan. Pernikahan El dan Syifa memang seperti membuat penasaran semua orang karena banyak yang menarik dari hubungan mereka. Tapi yang tak kalah menarik adalah hitungan weton mereka. Sebab dari sanalah kita bisa membaca arah masa depannya sebagai pasangan suami istri. Seperti diketahui, dalam tradisi pernikahan masyarakat Jawa, menghitung kecocokan weton adalah keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Lantas bagaimana dengan weton El dan Syifa? Adakah kecocokan yang akan membuat rumah tangga mereka dilimpahi kebahagiaan? Kita akan lihat dulu di sini secara kelahiran ya, bahwa Syifa Haju ini lahir di hari Kamis Kliwon dan El Rumi sendiri ini lahir di hari Minggu Kliwon. Kliwon dengan Kliwon ini memiliki kekuatan tersendiri, baik secara insting maupun secara energi ya. Maka di sini kalau dipadukan hari Kamis Kliwon dengan Minggu Kliwon, Kamisnya ini berunsur angin dan Minggu yang berunsur mega ya. Sebenarnya Kamis dan Minggu ini, apalagi kalau kita lihat di sini ya, dengan hari kelahiran di Kliwon ini memiliki energi yang kuat ya, kuat secara rezeki, kuat secara juga kesehatan, kuat juga secara pekerjaan ya. Maka rumah tangganya juga ini akan menjadi rumah tangga yang harmonis ya, dan juga ini akan menuju pada kejayaan atau kesuksesan yang besar. Tapi memang, sedalam apapun cinta Syifa dan El Rumi, rumah tangga mereka tetap akan bertemu cobaan. Menurut Velin Ratu Ayu, karakter kelahiran Kamis bisa memberi peluang untuk munculnya sikap kurang tegas, bahkan angin-anginan.
Kondisi itu yang membuat pernikahan Elle dan Shiva memiliki dinamika tinggi, meski pada akhirnya cinta selalu mampu menemukan cara untuk tetap menyatukan mereka. Namun sifat dari Kamis ya, yang aku bilang Kamis ini berunsur angin yang menandakan sifat dan karakternya juga memiliki karakter yang berubah-ubah dan juga memiliki kadang-kadang suka angin-anginan ya. Dan dipadukan dengan Mega ini memiliki pendirian yang kuat. Maka di sini pernikahan yang kuat juga akan diuji dengan berbagai macam masalah dalam rumah tangganya. Dan ini akan sering terjadi percekcokan ya, namun tidak sampai dengan pada tingkatnya untuk menuju kepada perceraian. Tidak, hanya saja pernikahan mereka akan diwarnai dengan yang namanya perbedaan pendapat, dan juga di sini akan diwarnai dengan percekcokan kecil. Namun ini juga tidak akan mempengaruhi jodoh mereka. Dari percekcokan dan juga dari adanya perbedaan tersebut, mereka justru akan saling melengkapi satu sama lain, dan juga di sini yang akan membuat mereka makin kuat. Shiva dan El Rumi, dalam pandangan Felin, memiliki energi yang komplit, sehingga potensi menjadi sukses dan besar bersama dalam karir sangat besar. Mereka juga akan mampu merangkum kebahagiaan yang dibarengi dengan kelimpahan harta yang tak terhingga. Energi batin yang kuat juga membuat pasangan ini akan dengan mudah melewati banyak cobaan hidup berumah tangga. Dipadukan dengan rangkap kelahiran Kliwon yang memiliki sifat kekuatan dan memiliki energi mistis yang luar biasa, maka pernikahan mereka ini akan menjadi suatu kesuksesan untuk mereka ke depannya, baik secara finansial, ekonomi, dan pekerjaan serta karir. Memiliki bekal cinta yang mendalam, El Rumi dan Shiva Haju akan mendapati kebahagiaan yang bertubi-tubi. Dan dalam hitungan yang tidak lama setelah menikah, mereka akan langsung memiliki momongan. Felin Ratu Ayu bahkan memprediksi kehamilan Shiva yang sepertinya tidak ditunda-tunda akan membuahkan hasil yang bagus dengan melahirkan bayi laki-laki. Kalau aku melihat di sini memiliki energi dan unsur alam yang kuat, maka dalam waktu 1 tahun ini setelah pernikahan ini langsung akan ada kehamilan. Dan aku melihat juga di sini mereka akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Setelah menikah, El dan Shiva akan segera memiliki momongan. Setidaknya itu yang dilihat Felin Ratu Ayu lewat telisik batinnya. Lalu bagaimana masa depan rumah tangga mereka? Akankah banyak cobaan yang harus dihadapi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berdasarkan hitung-hitungan weton, El Rumi dan Shiva Haju seperti diciptakan untuk dipertemukan. Mereka memiliki getaran yang saling mengisi, bukan sebaliknya getaran batin yang berbenturan. Sehingga perjodohan mereka relatif lebih mudah, nyaris tanpa kendala. Karakter mereka juga dihubungkan secara serasi, saling mengisi. Ada kombinasi batin yang membuat keduanya bakal memiliki ikatan batin yang sangat kuat. El Rumi terlihat membawa energi yang lebih ke arah logika, kestabilan, dan kontrol. Sementara Shiva Haju cenderung ke perasaan, intuisi, dan kelembutan batin. Jadi dalam hitungan weton, kombinasi seperti ini biasanya masuk ke kategori saling melengkapi, tapi butuh penyesuaian. Artinya apa? Bukan jodoh yang langsung mulus tanpa gesekan, tapi kalau dijalani dengan benar, justru bisa jadi ikatan yang kuat dan tahan lama. Saya melihat dari sisi Neptunnya, ada indikasi mereka ini punya tarikan batin yang cukup kuat.
Bukan sekedar suka biasa, tapi ada rasa nyambung yang sulit dijelaskan secara logika. Ini biasanya muncul karena angka weton mereka membentuk keseimbangan antara unsur dominan dan penyeimbang. Namun, di balik itu juga ada catatan. Energi El-Rumi yang cenderung tegas dan ingin mengatur kalau terlalu dominan bisa membuat Shiva merasa tertekan secara batin. Sebaliknya, sifat Shiva yang lebih halus dan sensitif kalau nggak dipahami bisa dianggap terlalu perasa oleh El. Melihat Neptu berdasarkan weton El dan Shiva, banyak yang bisa ditelisik. Salah satunya, mereka berdua mempunyai karakter yang memiliki potensi berjodoh secara kuat. Secara keseluruhan, memahami weton bukan untuk melihat kecocokan atau tidak cocokan, melainkan menciptakan kesadaran untuk membangun hubungan yang kekal. Dan El Shiva mempunyai bekal itu. Jadi dari weton ini, kesimpulannya bukan sekadar cocok atau enggak, tapi lebih ke arah cocok untuk jangka panjang. Dengan syarat ada keseimbangan ego dan komunikasi. Kalau mereka bisa saling memahami pola energi masing-masing, justru hubungan ini punya potensi masuk ke kategori jodoh kuat yang saling menguatkan rezeki, karir, dan nama baik. Intinya, dari sisi weton dan Neptu, ini bukan hubungan yang kebetulan. Ada ikatan energi yang memang ditarik untuk bertemu. Tinggal bagaimana mereka menjaganya supaya tetap selaras, bukan saling mendominasi. Kalau kita masuk ke sudut pandang primbon Jawa, khususnya dalam membaca kategori jodoh dari weton antara El-Rumi dan Shiva Haju, di sini yang dilihat bukan hanya cocok atau tidak, tapi masuk ke golongan jodoh apa dalam perhitungan tradisional. Rasa cinta yang dimiliki El-Rumi dan Shiva Haju adalah hal utama yang membuat mereka memiliki hari-hari indah. Tapi Kireman justru menyorot soal energi batin El dan Shiva yang tidak langsung bisa menyatu. Perlu usaha dan kerja keras agar pola energi keduanya bisa lebih merekat. Secara primbon, hubungan rumah tangga El dan Shiva Haju bukan masuk kategori ratu, meski yang terjadi juga bukan sesuatu yang sebaliknya. Akan muncul gesekan kecil sebagai batu ujian untuk mencapai fase hubungan yang lebih baik. Dari pola Neptu dan getaran energi yang terbaca, hubungan mereka ini nggak murni masuk ke kategori ratu yang langsung mulus dan harmonis sejak awal, tapi juga bukan jodoh biasa yang lemah atau mudah goyah. Yang lebih mendekati justru kombinasi di antara jodoh kuat yang naik level, yang dalam pemahaman primbon sering dianggap sebagai hubungan yang awalnya diuji, tapi kalau lolos bisa setara dengan jodoh ratu. Kenapa begitu? Karena dari perhitungan weton mereka ada tanda bahwa energi keduanya ini nggak langsung menyatu secara alami, tapi perlu proses penyelarasan. Ada tarik-menarik, ada phase saling memahami, bahkan bisa muncul gesekan kecil yang berulang. Namun justru disitulah kekuatannya. Dalam primbon, hubungan seperti ini sering disebut punya ikatan batin yang dalam, tapi nggak instan. Jadi bukan jodoh yang kebetulan, melainkan jodoh yang memang dipertemukan untuk saling membentuk dan menguatkan karakter masing-masing. Lantas bagaimana dengan aliran rejeki El dan Shiva setelah menikah? Mungkinkah saling mendukung atau sebaliknya saling bergesekan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dalam soal karir, Ki Remang Sancang melihat ada hal-hal yang harus diwaspadai. Secara batin, energi rejeki mereka memang tidak saling berbenturan, tapi juga bukan berada dalam satu jalur yang sama. Itu artinya ada kemungkinan terjadi gesekan sehingga harus diselaraskan. Dengan begitu, rejeki mereka bisa saling mendorong, bukan malah saling menjatuhkan.
Saya melihat El Rumi membawa energi yang cenderung stabil, terarah, dan punya pola naik yang bertahap tapi kuat. Dia tipe yang kalau udah fokus di satu jalur, hasilnya bisa konsisten dan berkembang dalam jangka panjang. Sementara Shiva Haju, energinya lebih ke arah fleksibel, cepat naik, tapi sangat dipengaruhi situasi dan perasaan batin. Nah, ketika dua energi ini bertemu, yang terjadi adalah saling melengkapi dalam jalur rezeki. El bisa jadi penyeimbang yang membuat arah Shiva lebih stabil, sementara Shiva bisa jadi pemicu yang membuat peluang El terbuka lebih luas, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan publik, relasi, dan popularitas. Sebagai pasangan yang punya weton kembar, El dan Shiva harus hati-hati dalam soal membagi rasa pengertian. Sebab mereka akan berada dalam kondisi tegang jika tidak memiliki rasa saling mengerti. Karakter weton Kliwon yang mengiringi kelahiran mereka sesungguhnya bisa menjadi bekal untuk membangun kebahagiaan. Tapi di balik itu ada persaingan yang terpendam. Ego untuk tidak mau ada yang unggul harus diredakan agar tidak terjadi benturan energi rejeki. Itulah yang menjadi pekerjaan rumah El dan Rumi agar tidak terjadi perselisihan yang rumit. Apalagi mereka juga memiliki sifat kerejekian yang seimbang. Tapi ada satu titik yang perlu diperhatikan. Dalam weton mereka ada tanda bahwa ego dalam karir bisa jadi pemicu gesekan. Misalnya, saat salah satu sedang berada di fase naik, sementara yang lain merasa tertinggal. Di situ bisa muncul rasa nggak seimbang kalau tidak dijaga dengan kesadaran. Tapi secara keseluruhan, saya tidak melihat ini sebagai benturan rezeki. Justru sebaliknya, kalau mereka berjalan bersama dan saling mendukung, ada potensi rezeki mereka jadi lebih besar saat disatukan dibanding berjalan sendiri-sendiri. Dalam primbon, ini sering disebut sebagai rezeki gandeng, di mana dua energi jika dipersatukan bisa membuka jalur yang lebih luas, baik dari segi finansial, karir, maupun nama baik. Dalam pandangan Kireman, berdasarkan weton masing-masing, El dan Shiva memiliki keterikatan batin yang kuat. Ada energi yang saling tarik-menarik, sehingga keduanya dipertemukan dalam rasa cinta yang mendalam. Hubungan yang dibangun El dan Shiva bukan semata cinta yang tulus, tapi sekaligus terikat kuat energi batin yang membuat mereka bisa menyatu. Semua yang berasal dari energi batin itulah yang akan menjadi modal kebahagiaan bagi El Rumi dan Shiva Haju sebagai pasangan suami istri. Ini seperti ada rasa penasaran, rasa ingin dekat, bahkan tanpa alasan yang jelas. Dalam weton, ini sering muncul ketika angka Neptu dua orang saling mengunci, bukan sekedar menyatu. Jadi ada dorongan batin yang membuat mereka sulit benar-benar menjauh satu sama lain. Tapi yang menarik, seiring berjalannya waktu, saya melihat hubungan ini nggak berhenti di situ. Energi yang awalnya berupa tarikan batin itu perlahan berubah menjadi rasa yang lebih dalam, yang bisa disebut sebagai cinta yang tulus. Tapi karena awalnya ada faktor energi yang kuat, hubungan ini juga punya pola naik turun. Kadang terasa sangat dekat, hangat, dan penuh rasa. Tapi di momen tertentu bisa muncul jarak, kebingungan, atau perasaan yang sulit dijelaskan. Ini efek dari tarikan energi yang masih aktif di dalam hubungan mereka. Jadi bukan hubungan yang flat atau biasa aja. Ini tipe hubungan yang hidup, ada dinamika, ada rasa yang naik turun. Tapi justru disitulah kedalamannya terbentuk. Akan menikah di hari Minggu Pon secara weton El Rumi dan Shiva Haju diberkahi kecocokan. Apalagi mereka memiliki weton kembar sama-sama lahir di weton Kliwon. Maka semogalah semua bekal batin yang kuat membuat rumah tangga mereka langgeng. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore.
Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.